Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, kami akan menghadirkan pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah yang mengatakan DPR tidak seharusnya dipojokkan terkait naiknya anggaran anggota. Menurutnya kenaikan anggaran tunjangan DPR masih sangat kecil dibandingkan dengan anggaran pemerintah. Fachri mengusulkan ke depan DPR harus dapat mandiri mengatur anggarannya sendiri. Ya, Menteri Keuangan sadar dengan ini. Kalau ini adalah tuntutan demokrasi. Ya, nggak mungkin DPR ngawasin pemerintah, DPR juga uangnya dikasih oleh pemerintah, ya kan? Ya tentu saya akan batas-batasi, kira-kira begitulah. Memang ini ada persoalan undang-undang kita yang harus dirubah, ya ada bendahara negara, kuasa pengguna anggaran dan sebagainya. Tapi oke lah, tapi tolong dong jangan setiap hari DPR ini terus aja yang ditanya adalah kasur, parfum, WC, ya kan? Laptop, mesin fax, mesin cuci, tunjangan, ongkos ke Amerika, ini apa, kan nggak relevan dong yang itu kita persoalkan. Ya pemirsa, kita akan sapa lagi penelpon yang sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk pada malam hari ini. Ada Pak John dari Jakarta. Selamat malam Pak John. Halo, selamat malam. Iya, silakan Pak dengan komentar atau pertanyaannya. Ya, yang pertama ini melukai hati rakyat lah. Dengan kondisi seperti ini kurang pas. Bukan saja DPR, tapi semua lembaga negara yang direstui oleh pemerintah untuk dinaikkan pendapatannya, itu melukai hati rakyat. Okay. Ya, jadi kurang pas lah. Yang kedua, kinerja DPR itu sampai saat ini masih jauh dari harapan. Ya. Yang berikut juga kenaikan bagi lembaga atau pejabat negara perlu dipikirkan kembali. Jadi tidak perlu saling menyalahkan, baik DPR maupun pejabat negara, lembaga yang dinaikkan kurang pas untuk saat ini, melukai hati rakyat. Terima kasih. Oke, baik. Itu saja Pak John? Ya. Baik, terima kasih. Kita akan bahas satu persatu mungkin dari pernyataan Fachri Hamzah terlebih dahulu nih Bang Ucok. Ya. Ada poin yang tepat juga ketika mengatakan bahwa tidak mungkin DPR melakukan pengawasan kepada pemerintah, tapi digajinya uangnya harus dapat tanda tangan dari pemerintah. Iya, pertama gini, setiap komisi itu punya anggaran masing-masing, kayak gitu ya. Itu artinya gini, artinya kalau mereka Komisi 1 ingin mengawasi pertahanan, mereka udah ada anggaran. Jadi tidak keluar dari tunjangan dan gaji gaji pokok mereka ya, sendiri. Itu naik semua, itu naik semua tunjangan. Misalnya kemarin ke luar negeri, ke luar negeri mereka kan kemarin misalnya menghadiri pertemuan parlemen internasional gitu kan, tapi kan itu nggak pakai uang pribadi kata keluar gitu, tapi itu memang diambil dari kegiatan. Jadi gitu. tidak masuk akal kemudian ketika mengatasnamakan pengawasan, tetapi memintanya gaji pribadinya yang naik begitu. Iya, jadi tidak ada hubungan, tidak relasi. Ketika gaji mereka ini kecil, tapi mereka butuh pengawasan. Nanti karena kecil ini maka nggak cukup. Padahal gaji mereka itu tetap tidak akan berkurang apa-apa, tapi didukung oleh banyak kegiatan. Semua rapat. Misalnya rapat snack gitu ya. Snack tahun 2014 itu satu snack itu hanya 35.000 satu ini snacknya. Sekarang udah dinaikin menjadi sekitar 40-an, 50-an. Ini untuk hadir dalam rapat saja. Iya, snack makanan. Belum lagi nanti yang namanya snack ini ya kuenya ya, dari 13 ke 15. Kan itu dinaikin oleh negara kan itu. Pada naik semua gitu. Jadi sebetulnya nggak usah resah lah bahwa uang mereka itu sangat sedikit. Sebetulnya semua kegiatan itu didukung kok anggarannya. Kita akan bahas satu persatu mengenai tunjangan yang akan mengalami kenaikan. Mungkin nanti bisa dihadirkan juga grafiknya. Ada tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan, bantuan langganan listrik dan telepon. Ada 4 tunjangan yang mengalami kenaikan. Tetapi mungkin kalau masyarakat kan tidak begitu mengerti nih Bang Ucok. Apa sih tunjangan kehormatan? Hubungannya dengan apa sih ini tunjangan kehormatan? Tunjangan kehormatan itu kan dari fungsi mereka. Jadi karena DPR ini ada wakil rakyat, orang yang terhormat, maka ada tunjangannya. Gitu. Jadi korelasinya dengan kemudian dapat tunjangan, mereka harus apa? Ya, korelasinya ya mereka itu nah ini ukurannya nggak ada. Nggak ada. Jadi ini seperti nomenklatur yang jadi mereka nomenklaturnya pas gitu loh. Seperti pas misal gini. Tahun 2010 ya,
slip gaji mereka itu tidak ada yang namanya tunjangan tunjangan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi. Tapi tahun 2013 mereka tuh diadakan, supaya kenaikan gajinya terjadi. Nah, tahun 2010 ya di dalam slip gaji itu totalnya itu mereka memperoleh 57 juta kotor. Tapi 57 juta ini itu ada di situ 12 juta itu untuk fasilitas rumah, karena waktu itu Kalibata itu lagi dibangun, maka ditambahlah 12 juta. Seharusnya gaji kotor mereka itu hanya 41 juta. Tapi karena tidak ada rumah Kalibata, dikasihlah 12 juta menjadi 57 juta. Setelah tahun 2013 itu ada kenaikan menjadi 67 jutaan, kayak gitu loh. Naik itu, makanya dibentuklah yang namanya nomenklatur yang kayak tadi tuh tunjangan pengawasan, anggaran, kayak gitu loh. Jadi kalau perhitungan Bang Ucok sekarang, kalau memang ini kemudian disetujui dengan angka yang disetujui oleh Kementerian Keuangan, berapa total yang akan mereka bawa pulang? Ya berarti dari 50% naiknya. Naik 50%? Ya, tunjangan itu berarti naik 50% itu. Berarti kalau naik 50% itu sekarang aja udah 67 ya. 67 juta, naik 30 juta lagi? Bisa nanti kalau tunjangan itu sebesar ini aja, sebesar bisa 20 jutaan naik gitu. 20 jutaan naiknya. Kalau kemarin kan naiknya 13 juta kan, naik 50%. Berarti berarti 23-an, berarti kira-kira 67 80-an. 80 jutaan. Untuk anggota ya. Anggota ini aja, kita belum ketua dan wakil ketua ya. Ini belum dapat ketika mereka berkunjung kemana-mana. Masih ada lagi nanti, ada tambahan-tambahan lagi. Baik. Kita akan coba sapa lagi Bang Ucok, penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Lukas dari Ambon. Halo, selamat malam Pak Lukas. Selanjutnya ada Pak Agus dari Balikpapan. Tadi Pak Lukas tampaknya terputus. Pak Agus, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Iya, silahkan Pak dengan komentar atau pertanyaannya Pak Agus. Ini bagi saya, ini bukti bahwa DPR itu kurang kerjaan. Sehingga kerjanya itu ya begini-begini, menambah pendapatan untuk diri sendiri, menaikkan apa yang dia mau naikkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi tidak berpikir kepada rakyat, atau bisa jadi karena mereka merasa dirinya wakil rakyat, sehingga apa-apa ini mereka merasa mewakili rakyat. Misalnya untuk mendapat tunjangan ini, rakyat nggak perlu dapat, yang penting wakilnya udah dapat, gitu kan. Nah, bisa jadi seperti ini. Padahal kan semua orang tahu sekarang itu betapa sulitnya keadaan. Tapi kenapa mereka nggak punya rasa sensitif sedikit pun terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat atau orang-orang yang dia wakili? Ini memang sama sekali nggak layak kita sebut sebagai wakil rakyat. Atau memang mereka merasa karena seperti saya sebutkan tadi, merasa diri sebagai wakil rakyat, sehingga segala hal bisa dia lakukan atas nama rakyat. Nah, ini mungkin yang harus dipikirkan oleh banyak rakyat untuk tidak memilih lagi orang-orang seperti ini. Nah, kemudian kita juga jadi curiga ini, ada apa ini di balik pemberian tambahan tunjangan ini? Tiba-tiba aja sudah ada tambahan tunjangan. Jangan-jangan memang ada deal-deal tertentu ini di balik. Tertentu antara pemerintah berarti ya, Pak? Benar nih Bu, benar. Ini kita agak curiga ini. Kita rakyat ini dibodoh-bodohi terus ini sama wakil-wakil kita yang hebat-hebat itu. Baik. Terima kasih. Itu tadi Pak Lukas dari Ambon. Kita beralih ke Pak Agus dari Balikpapan. Selamat malam Pak Agus. Halo, selamat malam Pak Agus. Halo. Mohon maaf, ada Pak Heru dari Jakarta. Pak Agus sudah terputus. Selamat malam Pak Heru. Terima kasih Berita Satu. Terima kasih. Selamat malam. Ini yang perlu kita suarakan adalah gerakan moral ya. Hanya satu kok yang bisa menghentikan sikap DPR, anggota DPR yang kekanak-kanakan seperti ini ya, tidak sekali dua kali ini, udah beberapa kali. Hanya cuma satu yang bisa menghentikan perilaku mereka ya, dengan cara gerakan moral, dengan menunda masyarakat membayar pajak.
karena kami tidak rela uang kami untuk digunakan oleh anggota DPR tidak sesuai dengan kinerjanya gitu. Oke. Baik. Jadi itu yang perlu disuarakan kepada rakyat gitu. Bagaimana dalam bayangan Anda bentuk melakukan gerakan moral ini, Pak? Ya itu tadi dengan menunda membayar pajak. Oh, tidak membayar pajak, oke, baik. Menunda, bukan tidak membayar ya, menunda membayar pajak sampai perilaku dewan ini, anggota dewan ini kembali ke ruhnya gitu loh. Oke, Pak Heru masih punya harapan tidak pemerintah kemudian menarik kembali persetujuan terhadap anggaran ini? Ya itu tadi, satu itu. Yang kedua, kalau berharap kita kembalikan saja ke revolusi mental. Oke. Apakah revolusi mental yang didengung-dengungkan pemerintah sekarang ini bertolak belakang nggak dengan perilaku atau persetujuan Departemen Keuangan untuk mengabulkan kenaikan ini ya? Okay. Nah, itu hubungannya dengan revolusi mental. Mental rakyat Indonesia ini kok tegar kok. Saya berjamin tegar. Tetapi itu tadi mental kita juga bisa saja terusik. Yaitu tadi kita harus tunjukkan dengan cara satu tadi dengan sikap perilaku tadi menunda membayar pajak dulu itu. Bukan tidak membayar ya, menunda. Menunda. Gitu. Oke, Iya. baik. Baik, terima kasih Pak Heru dari Jakarta. Tadi menarik Bang Ucok, ada gerakan untuk menyelamatkan uang rakyat. Kita tidak mau uang kita dipergunakan untuk membayar kenaikan-kenaikan tunjangan ini. Iya, itu bagus. Itu ada kesadaran gitu ya. Masalahnya pajak kita juga kan banyak masyarakat bayar pajak juga nggak jelas kan. Kalau di Amerika itu bayar pajak itu jelas, nama kita tercantum gitu, sampai nanti pembahasan di DPR itu udah ada nama kita, anggaran kita mau kemana, ke pendidikan, kesehatan udah jelas. Tapi kalau di sini kita nggak jelas gitu, makanya itu suatu ide bagus ya. Tapi perlu kesadaran, solidaritas buat masyarakat gitu. Karena selama ini memang DPR itu kan seharusnya kan mereka kalau masalah gaji itu ya, gaji mereka gitu kan, seharusnya mereka kan harus minta, harus ada uji publik dulu ya, uji publik atau minta izin ke rakyat gitu, boleh nggak gaji kita naik gitu. Yang mereka lakukan kan bukan itu, yang mereka lakukan minta payung hukum ke Menteri Keuangan gitu loh, supaya gaji mereka naik, itu kan nggak pantas sebagai anggota dewan. Anggota dewan seharusnya minta izin, baru minta payung hukumnya. Tapi gitu. Pemerintahnya juga menyetujui kok. Iya, pemerintahnya juga diam-diam juga menyetujui gitu. Jangan-jangan gitu. mereka berdua memang berkomplot. Iya, makanya kan DPR sama pemerintah saat ini kan mesra sekali gitu kan. Yang gaduh hanya di DPR, tapi sebetulnya di luar di antara pimpinan itu mesra sekali kan. Iya, gitu. Sekali. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda komersial berikut kami akan kembali.